warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi Ibu Dr. Randa Sri Sami Asi, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi layanan dan prinsip-prinsip layanan anak berkebutuhan khusus. Yang diampu mata kuliah ini yaitu oleh Bu Sri Sami Asi, Magister Kesehatan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu yang pertama Alika Firda Mariska, NIM 140 141 90 36 presensi 3, dan saya sendiri Atik Yuliana, NIM 140 141 90 38 presensi 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk layanan bagian ABK. Yang kedua yaitu cara pemberian layanan pendidikan bagi ABK. Dan yang ketiga yaitu prinsip dasar layanan pendidikan bagi ABK. Yang keempat yaitu prinsip umum penyelenggaraan pendidikan bagi ABK. Dan yang kelima prinsip khusus layanan pendidikan bagi ABK. Nah, kita akan belajar yang pertama yaitu mengenai bentuk layanan bagi ABK. Menurut Halan dan Kaufman 1991, bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ada berbagai pilihan, yaitu yang pertama regular class only atau kelas biasa dengan guru biasa. Yang kedua yaitu regular class with consultation atau kelas biasa dengan konsultan guru PLB. Yang ketiga yaitu internal teacher atau kelas biasa dengan guru kunjung. Yang keempat yaitu resource teacher atau guru sumber, yaitu kelas biasa dengan guru biasa. Namun dalam beberapa kesempatan anak berada di ruang sumber dengan guru sumber. Dan yang kelima yaitu hospital or home good instruction atau pendidikan di rumah atau di rumah sakit, yakni kondisi anak yang memungkinkan belum masuk ke sekolah biasa. Yang keenam yaitu self-contained class atau kelas khusus di sekolah biasa bersama guru PLB. Dan yang keenam yaitu ketujuh special day school atau sekolah luar biasa tanpa asrama. Dan yang terakhir yaitu residential school atau sekolah luar biasa berasrama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk layanan bagi ABK, yaitu yang pertama pendidikan segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi adalah pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Ada 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu yang pertama sekolah luar biasa atau SLB. SLB merupakan bentuk unit pendidikan. Dan yang kedua yaitu sekolah dasar luar biasa, yaitu merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Yang ketiga yaitu adalah sekolah luar biasa berasrama, merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Yang keempat yaitu kelas jauh atau kelas kunjung, adalah lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan ABK yang tinggal jauh dari SLB dan SDLB. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pendidikan terpadu atau integrasi atau juga disebut dengan inklusi, yaitu bentuk layanan pendidikan terpadu, integrasi atau inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa normal di sekolah umum. Bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi ABK yaitu yang pertama bentuk kelas biasa, yaitu dalam bentuk keterpaduan ini ABK di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Yang kedua yaitu kelas khusus. Dalam keterpaduan ini ABK mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Dan yang terakhir yaitu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini ABK belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh ABK bersama dengan anak normal. Selanjutnya yaitu mengenai materi cara pemberian layanan pendidikan terhadap ABK yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Alika Firda Mariska. Kepada saudari Alika saya persilahkan. Selanjutnya
yaitu cara pemberian layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Sebelum menentukan layanan pendidikan yang akan diberikan terhadap anak berkebutuhan khusus, seorang guru SD terlebih dahulu melakukan identifikasi yang dilanjutkan dengan asesmen terhadap anak yang diduga berkebutuhan. Lalu menemukan anak berkebutuhan khusus sangat penting dilakukan, mengingat kebutuhan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangatlah spesifik dengan keunikan yang dimiliki. Melalui asesmen permasalahan pendidikan khusus yang dialami anak akan diketahui dalam bidang apa dan tentang persoalan yang dihadapinya. Salah satu program pembelajaran yang dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah program pembelajaran individual atau PPI, yaitu program yang disusun sesuai dengan kebutuhan individu anak-anak berkebutuhan khusus. Pemberian layanan diberikan dengan menyusun rencana, aktivitas kegiatan, dan juga melakukan evaluasi. Semua program yang dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus harus memperoleh persetujuan orang tua murid. Idealnya, semua siswa berkebutuhan khusus yang berkelainan fisik dan mental dilayani dengan PPI, terutama diperuntukkan bagi murid berkelainan pada tingkat sedang dan juga berat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi Ibu Dr. Randa Sri Sami Asi, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi layanan dan prinsip-prinsip layanan anak berkebutuhan khusus. Yang diampu mata kuliah ini yaitu oleh Bu Sri Sami Asi, Magister Kesehatan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yaitu yang pertama Alika Firda Mariska, NIM 140 141 90 36 presensi 3, dan saya sendiri Atik Hilmiana, NIM 140 141 90 38 presensi 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk layanan bagian ABK. Yang kedua yaitu cara pemberian layanan pendidikan bagi ABK. Dan yang ketiga yaitu prinsip dasar layanan pendidikan bagi ABK. Yang keempat yaitu prinsip umum penyelenggaraan pendidikan bagi ABK. Dan yang kelima prinsip khusus layanan pendidikan bagi ABK. Nah, kita akan belajar yang pertama yaitu mengenai bentuk layanan bagi ABK. Menurut Hallan dan Kaufman 1991, bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ada berbagai pilihan, yaitu yang pertama regular class only atau kelas biasa dengan guru biasa. Yang kedua yaitu regular class with consultation atau kelas biasa dengan konsultan guru PLB. Yang ketiga yaitu internal teacher atau kelas biasa dengan guru kunjung. Yang keempat yaitu resource teacher atau guru sumber, yaitu kelas biasa dengan guru biasa. Namun dalam beberapa kesempatan anak berada di ruang sumber dengan guru sumber. Dan yang kelima yaitu hospital or home good instruction atau pendidikan di rumah atau di rumah sakit, yakni kondisi anak yang memungkinkan belum masuk ke sekolah biasa. Yang keenam yaitu self-contained class atau kelas khusus di sekolah biasa bersama guru PLB. Dan yang keenam yaitu ketujuh special day school atau sekolah luar biasa tanpa asrama. Dan yang terakhir yaitu residential school atau sekolah luar biasa berasrama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk layanan bagi ABK, yaitu yang pertama pendidikan segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi adalah pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Ada 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu yang pertama sekolah luar biasa atau SLB. SLB merupakan bentuk unit pendidikan. Dan yang kedua yaitu sekolah dasar luar biasa, yaitu merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Yang ketiga yaitu adalah sekolah luar biasa berasrama, merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Yang keempat yaitu kelas jauh atau kelas kunjung adalah
lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan ABK yang tinggal jauh dari SLB dan SDLB. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pendidikan terpadu atau integrasi atau juga disebut dengan inklusi, yaitu bentuk layanan pendidikan terpadu, integrasi atau inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa normal di sekolah umum. Bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi ABK yaitu yang pertama bentuk kelas biasa, yaitu dalam bentuk keterpaduan ini ABK di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Yang kedua yaitu kelas khusus. Dalam keterpaduan ini ABK mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Dan yang terakhir yaitu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini ABK belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh ABK bersama dengan anak normal. Selanjutnya yaitu mengenai materi cara pemberian layanan pendidikan terhadap ABK yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Alika Firda Mariska. Kepada saudari Alika saya persilahkan. Selanjutnya yaitu cara pemberian layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Sebelum menentukan layanan pendidikan yang akan diberikan terhadap anak berkebutuhan khusus, seorang guru SD terlebih dahulu melakukan identifikasi yang dilanjutkan dengan asesmen terhadap anak yang diduga berkebutuhan. Belum menemukan anak berkebutuhan khusus sangat penting dilakukan, mengingat kebutuhan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangatlah spesifik dengan keunikan yang dimiliki. Melalui asesmen permasalahan-permasalahan pendidikan khusus yang dialami anak akan diketahui dalam bidang apa dan tentang persoalan yang dihadapinya. Salah satu program pembelajaran yang dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah program pembelajaran individual atau PPI, yaitu program yang disusun sesuai dengan kebutuhan individu anak-anak berkebutuhan khusus. Pemberian layanan diberikan dengan menyusun rencana, aktivitas kegiatan, dan juga melakukan evaluasi. Semua program yang dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus harus memperoleh persetujuan orang tua murid. Idealnya, semua siswa berkebutuhan khusus yang berkelainan fisik dan mental dilayani dengan PPI, terutama diperuntukkan bagi murid berkelainan pada tingkat sedang dan juga berat. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu keseluruhan anak atau all the children. Didasarkan pada pemberian kesempatan kepada seluruh ABK dari berbagai derajat, ragam, dan bentuk kecacatan yang ada. Yang kedua yaitu kenyataan. Pengungkapan tentang kemampuan fisik dan psikologis pada masing-masing ABK mutlak untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu program yang dinamis atau dynamic program, yaitu pendidikan pada dasarnya bersifat dinamis. Yang keempat yaitu kesempatan yang sama atau equality of opportunity. Pada dasarnya ABK diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa memprioritaskan jenis-jenis kecacatan yang dialaminya. Dan yang terakhir yaitu kerjasama atau kooperatif. Pendidikan berkebutuhan khusus tidak akan berhasil mengembangkan potensi mereka jika tidak melibatkan prinsip umum dalam prinsip diatur adalah yang pertama prinsip kasih sayang, yang kedua prinsip keperagaan, yang ketiga keterpaduan dan keserasian antar ranah, yang keempat pengembangan minat dan bakat, yang kelima kemampuan anak, yang keenam prinsip model, yang ketujuh prinsip pembiasaan, yang kedelapan prinsip latihan, yang kesembilan prinsip pengulangan, dan yang terakhir prinsip penguatan. Next. Selanjutnya yaitu prinsip khusus dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada prinsip totalitas. Prinsip totalitas berarti keseluruhan atau keseutuhan.
Yang kedua, prinsip keperagaan. Prinsip keperagaan berkaitan erat dengan tipe belajar anak. Yang ketiga, prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan sangat dibutuhkan anak tunanetra dalam mempelajari konsep. Yang keempat, prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas penting artinya dalam kegiatan belajar anak. Dan yang terakhir, prinsip individual. Prinsip individual dalam pembelajaran berarti pengajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan individu anak, potensi anak, bakat, dan juga kemampuan masing-masing anak. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Alika yang telah membacakan materi kita pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan tetap semangat serta jaga kesehatan kepada teman-teman semuanya. Sekian presentasi kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.